Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, see you channel is come back with me, see you. Baiklah, hari ini kita akan membahas salah satu serial televisi asal Bollywood yang lagi booming di Indonesia dan baru saja menyelesaikan episode terakhirnya dalam minggu ini, apalagi kalau bukan Bepana Pyar. Bepana Pyar adalah serial televisi asal Bollywood dengan genre drama, romantis, misteri yang diproduksi pada tahun 2019 hingga 2020. Serial ini digarap oleh Ekta Kapoor di bawah naungan Balaji Telefilms. Berbicara tentang Ekta Kapoor, ini bukan merupakan satu-satunya karya Ekta Kapoor yang pernah diputarkan di televisi Indonesia. Sebelumnya ada beberapa yang telah diputarkan seperti Kasyam, mungkin kalian masih ingat kisah cinta antara Tanuja dan Rishi yang mengalami proses reinkarnasi. Terus juga ada Pavitra Rista, Aka Archana Mencari Cinta yang dibintangi oleh Mendiang Sushan Singh Rajput dan Ankita Lakonde, serta juga ada Yehe Muhabbatin yang saat ini masih tayang di televisi Indonesia. Serial ini dibintangi oleh Prithvi Puri, Ishita Dutta, dan Aparna Dixit. Di India, serial ini memiliki episode 190 dengan durasi per episodenya sekitar 20 hingga 23 menit. Sementara di Indonesia 2 atau 3 jam lah ya. Dan kemungkinan mungkin satu episode di Indonesia sama dengan 3 atau 4 episode di India sana. Di India, serial ini tayang di Color TV per tanggal 3 Juni 2019 hingga 28 Februari 2020. Sementara untuk di Indonesia, serial ini tayang di ANTV pada tanggal 7 Juni 2021 hingga 6 Juli 2021. Serial ini memiliki 3 karakter utama. Yang pertama ada Rakbil Malhotra yang diperankan oleh Prithvi Puri. Rakbil digambarkan sebagai seorang pengusaha sukses yang mengalami depresi setelah Bani, istri tercintanya, meninggal dalam sebuah insiden. Yang kedua ada Pragati yang diperankan oleh Ishita Dutta. Di sini Pragati digambarkan sebagai seorang gadis yang periang alias ceria, mandiri, serta pekerja keras. Yang ketiga ada Bani yang diperankan oleh Aparna Dixit yang digambarkan sebagai seorang gadis polo dan lugu dan merupakan istri pertama dari Rakbil Malhotra. Dan bagaimana alur kisah dari serial yang satu ini? Ini dia. Rakbil Malhotra adalah seorang pengusaha sukses yang mengalami depresi setelah kepergian Bani, istri tercintanya, dalam sebuah insiden. Namun atas desakan keluarga besarnya, ia lalu setuju untuk menikah lagi dengan teman masa kecilnya yang bernama Nisha. Tepat pada hari pernikahan mereka, seorang anak konglomerat asal London yang bernama Sukanya Rai Singhania datang dan mengklaim bahwa Rakbil merupakan kekasihnya yang berjanji akan menikahinya waktu di London dulu. Pernikahan antara Rakbil dan Nisha akhirnya dibatalkan meskipun Rakbil membantah tuduhan dari Sukanya. Rakbil merasa bahwa ia tidak memiliki hubungan apapun dengan Sukanya. Ia merasa bahwa Sukanya telah membohonginya. Ia lalu berniat akan membongkar semua kebohongan dari Sukanya. Dan untuk itu ia dibantu oleh karyawan barunya yang bernama Pragati. Sukanya terus saja mendesak Rakbil untuk menikahinya. Karena merasa terdesak dan tidak memiliki bukti kebohongan dari Sukanya, Rakbil akhirnya setuju untuk menikahi Sukanya. Dan tepat pada hari pernikahan mereka, di saat yang bersamaan Pragati menemukan bukti-bukti dari kebohongan Sukanya. Ia bermaksud akan menyerahkan bukti tersebut kepada Rakbil. Namun malah berujung ia yang menikah dengan Rakbil. Rakbil mengatakan kepada Pragati bahwa ia tidak bisa mencintai orang lain selain Bani. Sementara itu, satu persatu bukti dari kematian Bani ditemukan oleh Pragati. Insiden yang dialami Bani bukan merupakan insiden biasa, melainkan insiden yang telah terencana, alias Bani meninggal karena dibunuh. Pragati mencurigai bahwa salah satu kerabat dari Rakbil terlibat dalam insiden tersebut.
Sementara itu dalam proses pencarian bukti terhadap kematian Bani, Pragati jatuh cinta terhadap Rakbir. Namun ia mengalami dilema manakala semua bukti yang ditemukannya merujuk bahwa Rakbir lah yang telah membunuh Bani. Tak lama terungkap bahwa sebenarnya Pragati merupakan Bani yang berhasil selamat dalam insiden tersebut dan telah melakukan operasi plastik. Ia kembali untuk misi balas dendamnya, dan untuk itu ia tidak sendiri. Ia dibantu oleh sukanya dan Sangken. Belakangan terungkap bahwa yang membunuh Bani adalah Harshid yang didalangi oleh Kunti. Sementara itu Rakbir mulai menyadari perasaannya kepada Pragati. Dalam satu waktu saat ia mabuk, ia mengungkapkan rasa cintanya kepada Pragati dan bermaksud ingin memberikan kesempatan kepada pernikahan mereka. Pragati yang amat senang bermaksud ingin mengungkapkan jati dirinya kepada Rakbir. Namun di saat yang bersamaan, Rakbir ternyata telah tahu kebenaran tersebut dan tidak percaya bahwa Pragati tega menuduhnya telah membunuh Bani. Ia lalu berubah menjadi membenci Pragati dan malah mengusir Pragati dari rumahnya. Dalam keadaan luntang-lantung, Pragati bertemu dengan Syahas yang merupakan temannya sewaktu kuliah dulu. Syahas berhasil meyakinkan Pragati untuk bangkit dan sekarang ia kembali dengan mengklaim 51% perusahaan milik Rakbir yang sebelumnya telah diberikan Rakbir kepada Bani. Pragati mulai menjalankan perusahaan tersebut meskipun ia tahu bahwa Rakbir semakin membencinya. Di satu sisi, Syahas berusaha memisahkan Pragati dan Rakbir karena ia begitu terobsesi dengan Pragati. Syahas, Harshid, dan Kunti berkomplotan untuk memisahkan Pragati dan Rakbir. Rakbir perlahan mulai luluh dan menyadari bahwa ia dan Pragati sama-sama saling mencintai. Kunti berusaha untuk mencelakai Rakbir dengan memasukkan obat-obatan ke minuman Rakbir. Pragati yang menyadari hal tersebut lalu meminta bantuan kepada Syahas. Syahas setuju membantunya asalkan Pragati bersedia menikah dengannya. Rakbir yang menyadari tipu muslihat dari Syahas berhasil menghentikan pernikahan antara Syahas dan Pragati. Terlibat pertarungan sengit antara Rakbir dan Syahas yang berujung dengan sebuah kecelakaan. Syahas tidak bisa diselamatkan sementara Pragati mengalami luka ringan. Rakbir mengalami hilang ingatan. Kunti yang menyadari hal tersebut berusaha untuk memanipulasi keadaan sehingga membuat Rakbir membenci Pragati. Kunti membawa Rakbir ke tempat di mana kecelakaan Bani terjadi. Namun semua yang direncanakannya berbanding terbalik manakala Rakbir mengingat semua yang telah terjadi. Kunti lalu menodongkan pistol ke arah Rakbir dan Pragati. Sementara itu Harshid datang dan mendorong pistol tersebut. Belakangan terkuak bahwa Harshid menyadari bahwa ia selama ini hanya dimanfaatkan oleh Kunti untuk ambisinya. Ia lalu meminta maaf kepada seluruh keluarganya dan berjanji akan membantu mereka. Adegan berakhir di mana Rakbir mencurahkan seluruh perasaannya kepada Pragati. Mereka berpelukan dan akhirnya happy ending. Baiklah, itulah alur cerita dari Bepanapya. Jika bisa sedikit memberikan komentar, aku sedikit nggak nyambung pas Pragati terungkap bahwa sebenarnya Pragati itu adalah Bani. Karena jika dilihat dari awal gitu kan, dimana sukanya datang terus songket ingin menikahi Pragati, kayaknya aku nggak nyangka kalau misalnya bisa seperti itu jalan ceritanya. Namun anyway, apapun bisa terjadi dalam sebuah serial televisi ya. Baiklah, dan beberapa fakta tentang Bepanapya. Yang pertama, Bepanapya semula dicanangkan akan menjadi Kasham Season 2. Kalian mungkin ingat Kasham yang menceritakan cerita reinkarnasi, kisah cinta reinkarnasi antara Rishi dan Tanuja. Namun karena terjadi perombakan skrip, terus juga terjadi penambahan unsur misteri sehingga benar-benar membuat Bepanapya menjadi pure serial televisi terbaru. Fakta yang kedua, Perfivuri yang merupakan pemeran dari tokoh Rakbir Malhotra bulan lalu baru aja ditahan polisi
atas tuduhan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Anyway, sekarang dia udah dibebaskan dan ia sangat banyak mendapatkan dukungan dari sesama rekan selebritis. Ya, baik itu dari sesama pemain Bepanapiar ataupun oleh mereka-mereka yang pernah terlibat kerjasama dengan Perfipuri. Sementara itu, fakta yang ketiga adalah Ishita Dutta yang memerankan tokoh Pragati merupakan adik dari Miss India, yaitu Tanushree Dutta. Sementara itu, fakta yang ketiga adalah Aparna Dixit yang memerankan tokoh Bani merupakan, dia juga pernah bermain dalam serial Mahabharata. Aku baru ngeh ini karena aku merasa wajahnya nggak asing. Ternyata benar, dia pernah main di Mahabharata sebagai Ambika. Mungkin kalian bisa lihat ya. Baiklah, itulah ulasan aku tentang serial televisi yang satu ini. Semoga kalian terhibur. Dan jika ada saran, komentar, kritikan, silakan tulis di komentar. Dan terima kasih atas seluruh perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.